warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram, Tuan Guru kita Bapak Tuan Guru Haji Daman Huri Abdullah. Yang kami hormati saudara-saudara yang para asatiz wal ustazat, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirah jamaah zikir rahimani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh tidak henti-hentinya juga nikmat dari detik demi detik, menit demi menit, terus menerus Allah anugerahi kita nikmat yang terkadang nikmat itu kita tidak menyadari bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang Allah sampaikan dalam hal mensyukuri nikmat adalah qalil min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur. Sedikit. Nah, jika guru besar kita qalil setain kungku, bahasa Bapak Maulana Syekh dulu. Kenapa jamaah sekalian kita tidak menyadari bahwa setiap saat, setiap detik nikmat Allah terus menerus kita dapatkan. Maka hari ini semua ustaz, semua tuan guru, semua guru-guru kita di mukaddimah pengajiannya, di awal kalam pengajiannya, selalu beliau mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang tidak terlupa juga salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka akan tercium bau satu majelis, satu pertemuan, satu perkumpulan. Naik diskusi itu dibawa oleh malaikat. Diskusi dalam perkumpulan itu, diskusi dalam majelis ilmu itu, diskusi dalam kelas itu, dibawa naik oleh Allah oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tercium sangat bau disebabkan dalam diskusi itu, di dalam meeting itu, di dalam pengajaran majelis itu tidak terbaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu juga sebabnya acara demi acara, setiap agenda pengajian guru besar kita mengadakan dengan secara resmi, mengkondisikan secara terjadwal di dalam agenda runutan acara pembacaan sholawat. Nah, bapain, karena guru kita tahu bahwa satu majelis itu tercium baunya yang tidak sedap naik ke langit bila sholawat tidak dibaca. Maka hari ini alhamdulillah kita membaca sholawat dan mudah-mudahan tercium harum baunya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekaligus juga kita bersolawat kepada Nabi untuk kita berterima kasih kepada beliau yang sudah mengajarkan kita agama yang mulia ini, agama yang luar biasa ini, yang Allah ridho di agama ini, yang Allah suka terhadap agama ini. Maka tidak ada orang bisa selamat kecuali orang yang mengamalkan agama yang kita amalkan hari ini. Kapan? Dunia kita selamat, barzakh kita selamat, yaumul ba'tsi kita selamat. Amin. Girang teduk jamaah. Amin. Terlambat bare bapak kepengnya. Amin. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, yang akan awali pengajian ini dengan satu orang sahabat, dengan satu orang nabi.
ada unsur kesengajaan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu memaparkan cerita-cerita. Al-Quran memaparkan banyak cerita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Gunanya apa? Gunanya engkau ceritakan ya Muhammad pada umatmu. Kalau cerita ini baik, turut. Kalau cerita ini jelek, tinggalkan. Fir'aun diceritakan di dalam Al-Quran. Namrud, Qabil, Habil diceritakan dalam Al-Quran. Supaya kamu tidak seperti itu. Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran. Kejelekan saudara-saudaranya. Bahkan bukan sekedar beliau diceritakan, mimpinya saja Nabi Yusuf itu diceritakan. Ternyata mimpi itu ibu ada artinya. Itu semua wahyu tertutup. Setelah Nabi SAW menerima wahyu, informasi dari langit tertutup. Penutupnya adalah khataman nabiyyin, Nabi besar Muhammad SAW. Yang tinggal sekarang adalah informasi-informasi melalui mimpi yang terbersit melalui penglihatan batin orang-orang beriman. Teduh mimpi niki jamaah. Jadi kalau untuk mimpi si endek-endek niki jamaah sekalian, belum sami niki tidak boleh cerita. La taqsus ru'ya ka'ala ikhwatika. Kata Nabi Yakub kepada Yusuf alaihissalam, dedek cerita mimpi milik semeton. Nah, niki lama tu bercerita mimpi niki ibu-ibu, dedek bercerita lek dengan lek selaki dak bercerita. Lek senina dak bercerita. Ya, mimpi ada artinya. Nggih. Mimpi ada artinya. Jangankan pelumum yang beriman Bapak. Itu Fir'aun mimpi juga sebelum datang Nabi Musa alaihissalam. Apa intinya? Itu Fir'aun melihat matahari yang sangat luar biasa terang sekali. Melihat matahari sangat terang sekali, seterang-terangnya. Maka mimpi Fir'aun itu diceritakan bahwa artinya mimpi Fir'aun itu akan ada anak lahir yang akan menggerogoti kerajaan ini. Benar. Siapa yang lahir? Nabi Musa alaihissalam. Yang sekalian hafizani wa iyyakumullah. Dia mulai ceritanya dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niki yang sekalian dijenisi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Namanya Abdullah. Itu sebabnya berpersaingan Abdullah bin Umar. Beliau niki anyam onta. Mara pelungum sami mangkin niki anyam sampi semental lagi. Penggemukan sampi. Nah, beliau ini mengadakan penggemukan unta. Arat unta lah niki. Bega alat. Tetapi beliau ini Sayyidina Abdullah bin Umar ini tempat makannya itu di tanah negara, tanah wakaf milik negara. Milik negara, tempat dia taruh, tempat dia mengambil makanan, rumput yang dimakan oleh onta ini ialah tanah negara. Akhirnya di satu saat beliau ingin menjual onta niki jemaah sekalian. Jauh kira jauh peken di pasar hewan lah, ada bahasa mangkrik niki. Kebetulan pada hari dibawanya onta ini oleh Abdullah bin Umar, itu Sayyidina Umar selaku khalifah sidak peken. Beliau menyidak peken, artinya turun mengecek hewan-hewan yang dijual dengan harga berapa standarnya harga hewan di pasar pada tahun itu. Nah, jamaah sekalian, pada saat ayahandanya Umar bin Khattab menyidak peken pasar hewan itu, cek sampi, cek ke sapi, onta, cek keledai satu persatu, cek. Lalu ditemuilah
onta yang sangat mokoh-mokoh niki, mulus-mulus, ben mokoh, solah, gagah. Sayyidina Umar terkejut. Yo, saya pe unta solah lalu niki, gemuk semua, gagah semua, agak segagah-gagah unta, enggak kantri gitu. Artinya begitu anunya niki, maksudnya begitu solah lah unta niki, ukuran ontanya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, siapa gerangan yang punya onta tertambat di tempat ini?" "Oh, Bijen Pelunggung, ya Amirul Mukminin." "Siapa?" Abdullah bin Umar." "Panggil dia." Panggil. Datanglah beliau. "Wahai anakku, siapa yang punya onta ini yang banyak lalu gemuk-gemuk ini?" "Wahai abah, aku yang punya." "Aku tidak tahu kamu memiliki onta yang banyak. Di mana kamu taruh?" "Segera hendak kenal. Anak sendiri anyam onta, perihal pengembala onta. Kok saya tidak tahu. Di mana kamu taruh?" Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Wahai abah, aku buatkan kandang onta ini di tanah wakaf milik negara." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai anakku, kalau kamu memanfaatkan milik negara tidak jadi masalah. Tetapi ingat, kau jual ontamu ini semua, jual dia, ambil harga yang kamu beli pertama dulu, dan semua sisanya diambil oleh negara. Kamu tidak berhak mengambil bati onta itu. Jual onta ini, dan berapa modalnya yang kamu beli dulu itu ambil, bati niki, sisa niki masukkan ke Baitul Mal jadi kas negara." Apa kata Abdullah bin Umar? "Inggih, sami'na wa ata'na, wahai abah." Sebelum yang lanjut jamaah sekalian, lek sedin rurung-rurung niki saya kita kan negara pernah belat dia belat anu pelunggum sami niki. Nah, pendek kata bapak negara. Ada arak nangke tetale. Saya bau. Kalau pelunggum mau makan, pelunggum harus minta izin dari presiden seluruh negara Indonesia. Ya Allah, ini Abdullah bin Umar bapak. Itu ada satu tulisan ya meriwayat bagaimana Umar bin Khattab menata negara sehingga begitu luar biasanya di saat pemerintahan beliau. Pelunggum iling, syarat sebab orang sulit doanya terkabul, terlalu banyak barang-barang haram, barang subhat di perutnya. Karena perutnya ini memproduksi daging dan darah, maka itulah menjelma menjadi darah dan daging, makanan-makanan yang pelunggum makan itu. Itu sebabnya wirid tidak diterima. Berbagai macam pelunggum riadah, cara pelunggum berwirid, marak dengan doang hidup. Kita itu yang perlu kita teliti, ibu. Ada enggak itu bapak di kau ada? Tebu, karang talet, pau, ya dan lain sebagainya. Nah ini saudara yang bawa ini satu bertanya, berembek Ustaz lamunara dengan nyiwa, silakan. Lamunara dengan nyiwa kan selaput kepada kelor nggih. Nah, cuma belum harus minta izin ke dari Jokowi sampai Jokowa. Semua harus minta izin karena itu milik negara, ibu. Bukan milik orang jamaah pelunggum di Kawu itu saja. Milik orang Jawa itu sudah milik negara. Dibeli pakai kas negara. Ini kasus Abdullah bin Umar. Paham? Kita pindah ke Nabi Yunus alaihissalam. Tinggalkan dulu Abdullah bin Umar. Bareng terpelajari kenapa yang bercerita seperti itu. Nabi Allah Yunus alaihissalam pernah kedatangan tamu. Tamunya ini ya namanya Nabi, ibu. Jelas tamu-tamunya yang mulia. Kalau pelunggum jadi kepala desa, pasti tamu-tamunya yang paling rendah tamunya adalah RT atau kadus. Lamun jadi kepala desa. Lamun jadi dewan marah bapak. Amin.
Ya jadi tamunya gubernur nanti, bupati. Tamu itu bersesuaian dengan jabatanmu di dunia itu apa. Masa niki ustaz jadi tamu itu sela? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Ya ustaz tamunya ya tuan guru. Jamaah? Ini maling jadi tamu. Tidak mungkin. Nah ini Nabi Yunus tamunya itu orang besar. Nah, pas tamunya orang besar iki Nabi Yunus, tomeh si senina. Mar ujar rintis pengomeh senina. Ini lalu menaning pedatang temui. Ini. Lalu narak temui marak diki model kelak-kelak di mai tijuk tekiriam doang Nabi Yunus. Ini Nabi Bapak. Tijuk. Lalu meleng ngupi temui suklang di mai. Tapi wala niki ibu. Ima kiri sindep tujan Nabi Yunus niki. Lalu meleng bakal beng tertamu bakalor meyang di kawan dia gemes aktindo. Tindo. Nah, jamaah sekalian, marah enggak Nabi Yunus? Beliau senyum dan berkata apa? Alhamdulillah ya Allah. Bukan sabar nih, melampaui daripada kesabaran itu ya. Kenapa jamaah sekalian? Ternyata Nabi Yunus ini pernah dulu berdoa kepada Allah. Menidoa Nabi Yunus, ya Allah, bu kira-kira di akhirat lemah ada siksa aku atundek ya Allah. Saya adalah utusanmu berdakwah kepada semua manusia dan saya punya salah meninggalkan jamaah. Pernah beliau meninggalkan jamaah, nyenger le jamaah. Angkat lamun jadi tuan guru dia tekanggo nyenger le jamaah. Dia mau milih nyenger inget dong Nabi Yunus niki. Dia mungkin nyenger le jamaah ya sang laun salah, kuninangan ke niki. Itulah kedua niki jamaah. Ditemani nyenger le ulung sami niki. Nanti kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus itu masuk dibuang ke laut, ditelan oleh ikan nun itu gara-gara nyenger le jamaah. Kenapa? Jamaah niki teh nak beriman, Nabi jawaban, "Dek kemana ipan manuk kuning." Karena Nabi Yunus itu punya jamaah itu peternak sapi, peternak ayam. Memang si anyam sapi, anyam manuk, pedaging betul oleh lain wahara ibu, gawe uang. Cuma dek pulungum sami jangan menjawab seperti jamaahnya Nabi Yunus. Ayo jamaah kita zikir. Lalu presiden tenan. Ayo Nabi Yunus gedet nulung ketena. Ini milik nulung ketena. Ini milik teteu ini pembili jamaah. Dikawa katanya. Dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira pilih jamaah dosa takdam ge. Berembet-embet jamaah ndo dua. Ndo dia kira pilih jamaah. Dia milih gotong royong ustaz. Lah ndo takanya milih gotong royong nyenger. Dia milih mati ustaz jamaah. Ndo dia nyenger lemak Nabi Yunus dari dalam. Mun si ikan nun belot. Menang kalau taker. Dan tidak ada satu nabi pun tidak diuji oleh jamaahnya sendiri. Semua nabi itu diuji oleh jamaahnya sendiri. Belum harus tahan. Ya kan? Baik. Ini Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalaupun saya disiksa di akhirat besok, apa bisa siksa saya di akhirat besok itu pemaju agama ya Allah lek dunia. Allah pun menjawab, benar wahai Yunus, benar ya Allah. Lamu kalakar-lakar kesiksa di akhirat ya nunas, jangan sampai disiksa di akhirat. Pemaju agama siksa kaji niki makin lek dunia. Oh firman Allah bagus kalau begitu. Aku tidak akan menyiksamu di akhirat. Siksamu di akhirat itu aku pindahkan ke dunia. Lalu Allah berfirman, benar mau? Benar. Baik, aku akan siksa kamu dengan satu catatan. Kamu kawin dengan perempuan pilihanku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri pilih Nabi Yunus istri. Itu Allah berfirman, wahai Yunus, kalau begitu kawini perempuan si ini namanya. Yang ini namanya. Allah tunjukkan alamatnya, modelnya,
dan sebagainya. Lalu Nabi Yunus mengunjungi perempuan itu, bidanglah bahasa kasar. Niki Nabi Yunus pun terjadi perkawinan. Nah, dia mulai merani niki. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, nah itulah sebagai siksamu katanya. La ilaha illallah. Demen selesai nikah doang ibu, telanjang Nabi Yunus. Dia tebarin dindo niki. Dia galon dia bareng ini. Ternyata Allah memberikan siksa melalui istrinya. Makanya sepanjang hayat Nabi Yunus itu, sepanjang hayatnya teromeh si senina, dikasari oleh istrinya. Karena itu siksanya. Ayo, jamaah sekalian, mau belum seperti itu? Nah, ya. Baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang ingin sampaikan ini jamaah sekalian, yang ingin sampaikan kepada pelunggung sami itu bertahan pada sesuatu kewajiban, bertahan pada sesuatu yang harusnya kita perbaiki, itu memerlukan ketinggian derajat rohani, ketinggian ilmu rohani, baru mampu. Tidak ada orang yang mampu menghadapi istri yang kasar kecuali Nabi Yunus alaihissalam. Maka disiksa oleh Allah di dunia, diberikan siksa oleh dunia melalui istrinya dengan sekasar itu istri sebinian Nabi Yunus ini kasar. Pandi kone, masalah dosa dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi itulah yang menjadi siksa Nabi Yunus. Lalu ada ulama yang sangat cerdas sekali. Beliau membukukan, ada buku niki. Beliau buat kitab mengumpulkan ulama-ulama yang termasuk 4 wali keramatan yang luar biasa. Itu ada 4 ulama kutub itu rata-rata itu jamaah sekalian, ulama-ulama yang 4 kutub besar ini. 4 kutub besar ini itu Imam Rifai. Ada satu tarekat namanya tarekat Rifaiyah. Oh, keramat luar biasa ibu. Unijo di Pak Segara niki engkah berumbak segara sih. Dia menijo niki. Sekedar dia melunjuk saja 60 kilo ke tengah laut itu tidak ada ombak. Lagu lek balik suruh merosok di sini. Allah, ada satu namanya Syekh Fatah Al-Badawi, Imam Rifai dengan yang satu itu. Ternyata jamaah sekalian, termasuklah Umar bin Khattab itu orang yang dibentak terus oleh istrinya. Itu khalifah itu jamaah. Khalifah yang sangat luar biasa sekali namanya Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua dibentak oleh istrinya. Nah, ternyata jamaah sekalian, semua ulama-ulama yang memiliki istri keras kepecat keramat. Padahal kan dipacu lalu wirid. Lalu tepedue senina galak, ganas, pengomeh, ini pacu lalu wirid. Dia dong hadapi arus de keramat. Lalu arus stroke ya. Nah, ini jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Lalu tadi ada ibu yang bertanya, durhaka naran ustaz, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun rede semar selakian pelungguh, dak ada bentak, ndik berdosa. Lamun rede. Nggih, dak ada nurge bapak niki ai pelungguh, lamun ndik rede dosa. Dak ada binti kentok niki, inam ni lagu rede, ndik berdosa itu. Nah, niki jamaah sekalian, baik. Nah, sekarang yang mulai dari cerita pertama. Ini ada apa Bapak yang sampaikan cerita yang kayaknya nih di narak ketemuan niki. Apa kena cerita pertama iku, apa kena cerita kedua, apa yang ingin yang sampaikan ke pelungguh. Baik. Cerita pertama Ibu adalah karakter. Kita membuat orang berkarakter lebih sulit daripada membuat orang berilmu. Kalau kita buat anak kita berilmu, Ibu, murah.
Coba bilang jelo dek deket niki, suruh ngapalan, aja sampai paham, berilmu. Lalu membuat orang berkarakter itu sulit. Sulit ibu, napi kena karakter. Berdua perilaku si bagus. Abdullah bin Umar, kenapa beliau tidak sanggah ayahandanya? Padahal ontanya mahal jari. Pira lalu sim beli onta 2 juta sim beli onta. Tetapi pas dia dijual onta itu seharganya 15 juta. Pira batin? 12 juta. Kata ayahandanya, wahai anakku, modalnya kamu ambil, labanya kau masukkan ke Baitul Mal. Marah tidak Abdullah bin Umar? Tidak. Beliau karena berkarakter soleh. Silakan ayah. Di tanah aku mengembalanya di. Abdullah bin Umar tahu. Mana bata minal haram fannaru aula bih au kama qol. Kalau ada daging yang tumbuh mokoh, darah yang sehat mengalir, tetapi dari makanan yang haram, tidak disebut dosanya bapak ibu, tidak disebut dosa. Fannaru aulabi, itu neraka yang paling pertama cocok masuk kepadanya. Ndek kena semeni dosa, ndek kena semeni dosamu, kamu akan langsung fannaru aulabi. Nerakalah yang paling awal, yang paling cocok untuk menerima, membakar daging dan darah itu. Kenapa? Nabata minal haram. Daging itu tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Ini tahu Abdullah bin Umar. Kedua jamaah sekalian, ada setentara ini luar biasa sekali jihad sabilillahnya. Dengan ibadahnya yang sangat luar biasa, sampai kendingnya ini bekas sujudnya luar biasa. Wiridannya luar biasa. Zikirnya beribu-ribu. Al-Qur'annya luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, ini entun hujan, ini mau air. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa orang itu tidak terkabul doanya? Berbagai macam dia beri riyadhah, berbagai macam dia caranya, tidak terkabul doanya. Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menerima doa, tubuhnya, dagingnya, rambutnya, pakaiannya melekat barang haram le awak. Dia diterima doa dengan berbagai kehebat. Makanya yang sampaikan kepada pelunggung di cerita yang lalu, Syekh Sofyan As-Sauri begitu tindih menjaga makanan, karena beliau tahu bahwa makanan yang kita berhati-hati dengannya, itu doa kita bagikan anak panah melesat langsung ke alam ijabah. Lamun bersih makanan ibu, makanan dulu priri, lamun tegirang berzikir berdoa. Makanan dulu terperi, lamun genem napiaran teendengin doa si dengan. Karena doa pelunggung sami itu akan langsung melesat ke alam ijabah lamun bersih makanan. Nah ini Abdullah bin Umar tahu. Ontanya ini mokoh gara-gara mengembala di tanah negara. Maka hasilnya ya kembali ke negara. Tidak boleh. Ustaz, kiai, tuan guru makanannya harus halal. Ahli wirid, ahli zikir harus makanannya halal. Lunggup talet nangkel julung gedeng lagu tanah negara. Membelai buah. Kayak kenang keniki. Niki juga berhati-hati. Lagu endek kena parang pelunggung ibu terserahlah. Enggak sampai yang jadi tinggi. Tebu, talet tegedang, talet tinggi. Nah niki sila berhati-hati. Jual gedang niki. Utama ajok kas desa. Atau tamak jok masjid. Jadi kas negara untuk umat lah. Jangan. Lalu itu kaldu nyiwak jelu. Yang masuk itu tidak usah. Niki yang sampaikan kepada pelunggung niki agar kita berhati-hati jamaah. Doa ini mampu mengubah takdir. Dengan tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya tidak mungkin Bapak menjadi mungkin syarat sebab doa. Tetapi orang-orang yang mustajabah doanya itu siapa? Dengan si periri pekeloran. Paham belum? Nah sekarang kita memiliki karakter. Demen bedai kan barang mewah halal apa haram tak. Lamun karakter pelunggum sami niki doyan mau terhadap barang-barang mewah, halal haramnya itu nomor 2. Ini karakter. Memang mulia karakter.
Tetapi kalau karakter kita halal, selalu memakan barang halal, memakai barang halal, karakter gener pada yang halal. Yang pindah ke Nabi Yunus alaihissalam. Beliau juga kenapa sabar menghadapi istrinya, memiliki karakter. Nabi karakter Nabi Yunus sabar. Nah ini karakter yang paling sulit ini jamaah sekalian. Karakter yang paling sulit ini adalah sabar. Innama yuwaffas sabirun, itu ayat yang dia baca di sana. Pahala kebaik orang-orang yang as-sabirun. Siapa mereka? Orang-orang yang as-sabirun, yang terus-menerus bersabar kepada atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beliau Nabi Allah Yunus alaihissalam sangat sabar. Karena dia kenal siapa istrinya. Siapa istrinya? Alat siksa beliau di dunia supaya tidak tersiksa di akhirat. Beliau sabar. Rupa-rupanya jamaah sekalian, kita bisa sabar niki, kita bisa sabar jamaah sekalian disebabkan oleh pengetahuan belum sami. Lamun tidak tahu sesuatu niki jadi sabar. Makanya pengetahuan itu, kealiman itu, ilmu itu membuat orang sabar dan membuat pelungum sami tenang. Kenapa orang itu tenang? Karena tahu. Ya. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Untuk apa? Wa asabahum fatham qariba. Aku turunkan ketenangan kepada orang mukmin dan aku tahu firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang di dalam hatimu itu Allah tahu. Apa yang ada dalam hati niki ibu-ibu semua Allah tahu. Belum tidak tahu napi dalam hati niki. Belum tidak tahu. Walaupun keberceramah niki ngaji niki beruni nanti tiang niki. Napi uni karule. Lagu jamaah niki ini mereka. Nah, dia tidak tahu hati pelunggung niki. Mungkin hati pelunggung polisi berkelambi, ya ustaz niki useng, teleh. Itu Allah yang tahu itu ibu. Allah semua tahu. Kayak wah ngaji niki le sopo tahu niki. Meni uni ibu niki ngaji niki bapak. Meni uni. Oleh kemikir ustaz. Oni bayi ibu niki. Enggih ibu. Sila napi pikiran. Dek semal ketuan pelunggung ustaz. Cukuplah tiang-tiang naon. Oni ibu-ibu niki. Ibu-ibu niki setengah tua lah. Dek ibu barak kebayi sila napi basen dek semal ustaz. Oke sila. Lamun dek semal. Lagu barang mendule nyesel ke dek barak. Niki. Barak sila ibu ini. Barak-barak meneh uni. Ya demen mulai ngaji ustaz. Bu uni nangan tiang lek baru ngaji niki. Ingat bulan Ramadan niki yang ngaji. Jadi sebut aran desa. Ini doang uni nangan ko ni. Apa sih penyusu Ustaz ni nuni. Lain-lain doang lain nangan. Uli susu sunah apa sih penyusu. Susu ni nak teniki jaman sekalian. Nggih. Uni apa? Ibu-ibu lain-lain doang. Nah itu kita tidak tahu sejenis apa pikirannya orang. Itu kan kita badek-badek ibu, nggih. Tiang deka badek-badek menunin mikir. Paling-paling lah apa sih nalite, motor apa sih nalite, paling begitu. Lagunya ke dalam lain mikir. Ba'ali mama fi qulubi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati manusia, pelunggum sami semua. Allah semua itu Allah tahu. Nah, sekarang jamaah sekalian, kita mau tahu juga akan seperti apa perkara ini. Hujan. Hari setelah kenal bos masalah ikan. Nah, pelunggung sami akan tenang. Alhamdulillah. Ya tenang niki ibu, tenang sila. Karena kita tahu seperti apa masalah saya ini seperti apa. Nah, lamun dah tahun jadi niki jamaah sekalian, bu pelunggung sami akan mengalami ketenangan. Nabi Yunus tahu istrinya ini adalah alat ujian beliau. Alat siksa beliau agar tidak tersiksa di akhirat. Makanya berembepun watak cara sebini ani beliau tenang. Memang beliau masalah.
Inilah karakter beliau menghadapi istrinya. Nah, yang berkarakter baik jamaah sekalian, pelungkum akan tenang nih. Amin. Tenang. Oke. Yang ingin sampaikan kepada pelungkum sami jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter yang luar biasa kepada makhluknya. Karakter Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Sayang li itu. Sayang di makhluknya. Allah itu Ar-Rahim setelah Ar-Rahman. Allah gandeng sifatnya, ya manusia, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, aku sayang kepada engkau. Aku sayang kepadamu. Maka saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, Allah memberi makan mereka yang mukmin dan mereka yang kafir teben rezeki di dunia. Saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah, rezekinya itu diberikan makanan baik yang kafir, yang mukmin, yang muslim, yang murtad semua diberikan makan. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lek manusia, lek makhluk. Nah, sekarang wujud kasih sayang Allah kepada kita jamaah sekalian. Kita mau berzikir. Ustaz Akdam tadi berzikir, la ilaha illallah. Bapak tadi berzikir, la ilaha illallah. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndekna mungkin desida Allah Subhanahu wa taala itu akan menggerakkan hati pelungkum untuk berzikir. Membuat hati pelungkum geger berzikir datang di tempat ini. Kecuali Allah itu ingin disebut oleh pelungkum. Allah ingin disebut si Ustaz Akdam. Allah ingin disebut oleh Tuan Guru. Allah ingin disebut oleh Tiang. Bagaimana caranya Allah itu ingin disebut? Allah gerakkan aten. Berarti pelungkum ini orang luar biasa. Allah yang berkeinginan untuk disebut oleh pelungkum. Makanya kita kumpul malam ini. Ini pengetahuan yang dituah sampai oleh aten. Oke. Kalau Tiang sekarang punya keinginan, misalnya keinginan Tiang sekarang supaya Tuan Guru datang ke kau. Yang telepon beliau Tuan Guru sila yang ngiring pelungkum dek kau. Tiang punya keinginan. Lalu keinginan Tiang sekedar itu, Tuan Guru sampaikan. Ya datanglah ke kau lagu motor mesa, minyak mesa. Jamaah? Kalau Allah berkeinginan disebut, dibuatnya kita sehat pikiran, sehat aten, kita pegeger ke zikir, itu Allah ingin disebut oleh tiang pelungkum sami. Jamaah, ada orang yang tidak diinginkan orang itu Allah disebut Allah itu tidak diinginkan oleh hambanya itu, makanya dia biarkan. Ta'alurang bekedeh, ndek tepegeger bermajelis. Ndek tepegeger ngaji, ndek tepegeger bermajelis taklim. Allah biarkan. Nah, kalau pelungkum niki kasih sayang Allah kita dapat malam ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian, karena Allah yang berkeinginan, dong bagaimana zikir saya? Ya diterima karena Dia yang berkeinginan. Jamaah. Oke, sekarang ada jamaah yang pas sampai niki pirem la ilaha illallah, la ilaha illallah, pirem niki. Nah, itu kenapa pirem? Dia tidak tahu zikirnya ini keinginan Allah atau keinginan dirinya. Lamun keinginan diri pelungkum jadi ke zikir panggal naik sebab rematik. Jamaah, sakit gigi karena pelungkum punya keinginan, sakit otak karena pelungkum punya keinginan. Nah, kalau keinginan Allah itu mampu menyentuh perasaan pelungkum, senang. Jamaah, senang teliki, terus kita mau berzikir karena ini kemauan siapa? Kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebutnya karakter jamaah. Zikir belum harus memiliki karakter. Ada hajat kita berzikir terus, apalagi ada hajat kita. Apa ajaran jamaah? Hendaklah waktu engkau berzikir itu sembari mulut kita berzikir menyebut Allah, ruh kita mohon kepada Allah supaya minta apapun silakan.
Minta dunia boleh, minta jabatan boleh. Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada Allah menjadi menteri. Menteri Nabi Yusuf boleh, silakan. Sembari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bu makin iki terasa ngonek bu tadi bu. Alhamdulillah.